Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada 5. 1. Idhar. Idhar artinya jelas. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ain, wain, ha, kha, maka hukum bacaannya adalah idhar hakim. Contoh, man amana minhu. 2. Idgham biguna. Idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, guna artinya mendengung. Jadi idgham biguna artinya memasukkan dengan mendengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, min, waw, maka hukum bacanya adalah idgham biguna. Contoh, mayyasha. Idgham bila guna. 3. Idgham bila guna. Idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, la artinya tidak, guna artinya mendengung. Jadi idgham bila guna artinya memasukkan dengan tidak mendengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ra, maka hukum bacanya adalah idgham bila guna. Contoh, malam mirwab bihim. 4. Iklab artinya membalik. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah iklab. Contoh, mim ba'di. Ikhfa. 5. Ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, jim, dal, da, za, sin, shin, shad, da, ta, dha, fa, qaf, kaf, maka hukum bacanya adalah ikhfa. Contoh, min qablik anfusihim. Hukum bacaan mim sukun ada 3. 1. Idgham mimi. Idgham artinya memasukkan, mimi artinya dengan mim. Jadi idgham mimi artinya memasukkan mim dengan mim. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacanya adalah idgham mimi. Contoh, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. 2. Ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar-samar, safawi artinya bibir. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Contoh, inna rabbahum bihim. Idhar syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Contoh, naumakum subata. Gunah. Apabila ada mim tasydid dan nun tasydid, maka cara membacanya ditekan 2 harokat. Contoh, inna, amma. Mat artinya panjang. Mat tabi'i. Apabila ada fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dhammah bertemu dengan waw sukun, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contoh, a'udzu. Mat far'i adalah mat yang panjangnya lebih dari 2 harokat. Mat far'i dibagi menjadi 14. 1. Mat adili sukun. Apabila ada mat tabi'i di akhir ayat, maka cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat. Contoh, rabbil alamin. Mat wajib mutasin. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka hukum bacanya adalah mat wajib mutasin. Contoh, sama mad ismun fasil. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, maka hukum bacanya adalah mad ismun fasil. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Contoh, inna a'tainakal kautsar. Mat iwat. Apabila ada mat yang terjadi karena wakof pada fathatain, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contoh, innahu kana tawwaba. Mat lazim musaqal kilmi. Mat artinya panjang, lazim artinya harus, musaqal artinya berat, kilmi artinya kalimat. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertajdid, maka hukum bacaannya adalah mat lazim musaqal kilmi. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Contoh, waladhdallin. Mat lazim mukhaffaf kilmi. Mat artinya panjang, lazim artinya harus, mukhaffaf artinya ringan, kilmi artinya kalimat. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf mati, maka cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Contoh, al-an. Mat lazim harfi musyabbah. Mat artinya panjang, lazim artinya harus, harfi artinya huruf, musyabbah artinya berat. Jadi mat lazim musyabbah seperti aslinya. Mat lazim harfi musyabbah. Mat artinya panjang, lazim artinya harus, harfi artinya huruf, musyabbah artinya berat seperti aslinya. Musyabbah artinya seperti aslinya. Apabila pada permulaan surat terdapat huruf yang 8, yaitu nun, shad, ain,
ain, sin, qaf, lam, kaf, mim. Contoh yasin, sin. Mat lazim harfi mukhaffaf. Mat artinya panjang, lazim artinya harus, mukhaffaf artinya ringan. Harfi artinya huruf, mukhaffaf artinya meringan. Apabila pada permulaan Al-Quran selain huruf yang 8 tadi, yaitu haya, tohara. Contoh toha. Masilah dibagi menjadi dua, yaitu masilah qasirah dan masilah tawilah. Masilah qasirah apabila ada hak domir yang berharokat kasrah atau domah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contoh lahu, bihi. Masilah tawilah apabila ada hak domir yang berharokat kasrah atau domah yang bertemu dengan hamzah wasal atau hamzah yang tidak dalam satu kalimat, maka hukum bacanya adalah masilah tawilah. Cara membacanya dipanjangkan 5 harokat. Contoh bihi ayu sholak. Matamkin apabila terdapat dalam satu kalimat huruf mat yang didahului oleh ya yang berharokat kasrah yang berharokat kasrah dan bertasdid, maka hukum bacanya adalah matamkin. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Contoh ummiyina. Mat badal apabila ada hamzah bertemu dengan mat tabi'i, maka hukum bacanya adalah mat badal. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contoh utiya iman. Mat farqi apabila ada mat badal bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka hukum bacanya adalah mat farqi. Contoh adzakaraini. Matain apabila ada harokat fathah yang diikuti dengan ya sukun dan waw sukun, maka hukum bacaannya adalah matain. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Contoh wasayif. Qalqalah apabila huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, ta, qaf. Qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu qalqalah kecil yang berada di tengah ayat. Contoh iqra. Qalqalah kubra qalqalah besar, qalqalah yang ada di akhir ayat. Contoh min syarri ma khalaq. Lafzul jalalah apabila ada kasrah sebelum lafzul jalalah, maka cara membacanya tarkik atau tipis. Contoh bismillah. Apabila ada harokat fathah atau domah sebelum lafzul jalalah, maka cara membacanya tafkhim atau tebal. Contoh Allah. Hukum bacaan ra sukun ada 2. Apabila ada harokat fathah atau domah sebelum ra sukun, maka dibaca tafkhim atau tebal. Contoh taumihim. Apabila ada kasrah sebelum ra sukun, maka dibaca tarkik atau tipis. Contoh irmim. Lam ta'rif dibagi menjadi 2, yaitu lam ta'rif dibagi menjadi 2, yaitu al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Al-qamariyah apabila ada al bertemu dengan huruf qamariyah. Contoh al-ghasiyah. Asy-syamsiyah apabila ada al bertemu dengan huruf selain huruf qamariyah. Contoh at-tariqah. Waqaf adalah tanda berhenti. Mim waqaf lazim wajib berhenti. Jim waqaf jaiz boleh berhenti boleh lanjut. Qaf lam boleh lebih baik berhenti. Shad lam lebih baik terus. Lam alif tidak boleh berhenti.
mu'annaqah berhenti 2.3 berhenti pada salah satu titik. Saktah berhenti dengan menahan nafas. Ta waqaf mutlak wajib berhenti. Bacaan warib. Saktah memutus kata sambil menahan nafas dengan niat meneruskan bacaan. Terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 1-2. Iwajan qayyimah dibaca iwajan qayyimah. Terdapat pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Waqilaman raqa dibaca waqilaman raqa. Terdapat pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla balrona dibaca kalla balrona. Imalah memiringkan fathah ke kasrah atau memiringkan alif ke arah ya. Terdapat pada surah Hud ayat 41. Majroha dibaca majreha. Nakal memindah atau menggeser harokat. Terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11. Contoh ayat 11 bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Badal atau ibdal mengganti huruf hamzah dengan ya mati. Terdapat pada surah Al-Ahqaf ayat 4. Fis samawati tuni dibaca fis samawati tuni. Terdapat mengganti huruf shad dengan sin. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 245. Waya besutu dibaca waya besutu. Terdapat pada surah At-Tur ayat 37. Bimusayyiron dibaca bimusayyiron. Islam mencampurkan dhamma pada sukun dengan mengoncongkan bibir dan mengangkat kedua bibir. Terdapat pada surah Yusuf ayat 11. La ta'manna dibaca la ta'manna. Tasil memberi kemudahan atau pengucapan hamzah. Terdapat pada surah Fusilat ayat 44. A'janiyun wa arabiyyun dibaca a'janiyun wa arabiyyun. Wa madfarqu artinya berbeda. Terdapat pada surah Al-An'am ayat 143. Az-Zakaraini dibaca Az-Zakaraini. Terdapat pada surah Yunus ayat 51. Al-an dibaca al-an. Terdapat pada surah Yunus ayat 59. Allah dibaca Allah. Assalamualaikum.